Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang pohon alpukat mentega yang kami tanam di kebun. Tentang buahnya, kemudian cara kami membuat buah yang kami petik itu cepat matang atau empuk, dan cara kami menyajikannya menjadi sajian yang sehat untuk keluarga. Pohon alpukat yang kami tanam ini bersebelahan dengan pohon buah yang lainnya, yaitu durian ya. Kalau nggak salah ini durian yang ditanam Pak Suami adalah jenis D24, durian unggul ya ini, yang juga sedang belajar berbuah, tapi ini usianya baru 2 tahun. Sedangkan alpukat yang kami tanam, mentega kendil, ini usianya sudah 3 tahunan, sekitar 3 tahunan ya. Nah, ini penampakannya sahabat, belum pernah kami lakukan pemangkasan, jadi kami biarkan tumbuh seperti apa adanya ya. Pertumbuhan vegetatifnya ini cukup cepat, dan di usia 3 tahun sudah mulai belajar berbunga dan berbuah. Lumayan banyak bunganya, hanya tidak semuanya menjadi buah, sebagian itu rontok, tapi ini masih cukup banyak yang menjadi buah ya sahabat. Nah, ini penampakan alpukat mentega kendil. Karena bunganya ini tidak serempak, saya lihat ada yang ukurannya sudah sangat besar dan siap petik, tapi ada yang sebagian besar lagi itu masih sebesar bola basket. Saya melihat aslinya buah ini dulu sebesar jeruk bali ya, sehingga saya menyangkanya jeruk bali, sehingga saya langsung ingin dibuatkan ingin langsung memperbanyak dari tempatnya dulu di Banjarnegara. Nah, ini sahabat semua, penampakan dari buah alpukat mentega kendil ya. Ini adalah buah alpukat terbesar yang pernah saya tanam ya, dengan ukuran seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memetik satu dulu ya. Dari ukurannya sudah besar, kemudian dari penampilan fisiknya ini sudah tidak mengkilap ya, tapi sudah agak buram-buram seperti itu. Saya akan coba petik dulu satu untuk mengetes apakah benar dengan ukuran segini, kemudian ciri-ciri fisik seperti ini, dia sudah tua atau belum. Jadi nanti akan saya pakai cara saya untuk membuatnya empuk dalam waktu 4 atau 5 hari. Nah, yang dua lagi ini akan saya biarkan dulu, saya cek dulu yang satu ini. Nanti kalau yang satu ini benar sudah tua, baru yang itu saya petik. Ini sahabat, kegiatan saya di kebun. Kalau pulang dari kerja, saya biasanya petik-petik atau tanam-tanam ya, alpukat mentega kendil. Ada labu siam juga yang kami tanam di kebun. Jadi sore ini saya akan memetiknya untuk melengkapi hasil panen ya, melengkapi panen saya sore ini. Karena labu siam ini adalah sayur wajib yang ada di rumah. Jadi kalau tidak ada sayuran, biasanya saya merebus labu siam ini. Sudah sampai rumah ini sahabat, hasil petik kilat tadi ya di kebun. Ada jambu kristal, ada alpukat, ada labu siam. Saya akan timbang dulu ini alpukatnya. Ya, kita lihat beratnya. Sebuah alpukat mentega kendil 1 kilo sahabat semua ya. 4 kali alpukat biasa yang saya beli di tukang buah ya. Nah, ini sahabat cara saya membuat alpukat yang jumbo ini supaya cepat empuk. Saya gunakan tusuk gigi ya, saya pakai 3 karena lubang bekas tangkainya itu cukup lebar, jadi saya gunakan 3. Ini ciri-ciri fisiknya, ini sudah busam ya, sudah kusem, biasanya sudah tua dia. Nah, ini udah saya peram 4 hari, udah saya biarkan dengan tusuk gigi ini 4 hari. Saya tidak menyimpannya di tempat tertentu, tidak menimbunnya di beras atau menutup dengan tisu di bagian atasnya. Jadi saya biarkan begitu saja setelah saya tusuk dengan tusuk gigi ini. Nah, hari ini saya akan membelahnya karena sudah empuk ini sahabat ya. Jadi kalau sudah kita tusuk seperti ini, kita biarkan ya. Nah,
Kalau nanti kita tekan ternyata tidak balik lagi ya, tekan seperti ini, nah tidak balik lagi ke atas, berarti dia sudah cukup empuknya untuk kita belah. Mudah-mudahan hasilnya bagus, matangnya pas. Saya belum mencicip, ini adalah kali pertama untuk alpukat mentega kendil yang saya tanam di kebun. Ini kali pertamanya, bismillah. Alhamdulillah, ini sahabat lihat, tidak mengecewakan, ini tidak rugi saya menunggu 3 tahun untuk mendapatkan buah alpukat mentega kendil ya. Warna daging buahnya kuning cantik, tebal nih daging buahnya, tidak ada serat-serat coklatnya, tidak ada ulatnya, padahal saya tidak membungkusnya sama sekali ya sahabat semua. Nah, untuk menikmati alpukat ini sebaiknya sahabat tidak menggunakan sendok dengan mengeroknya ya, karena dengan mengerok pakai sendok ada nutrisi, ada zat yang tidak terbawa, nanti tertinggal, tidak ternikmati oleh kita. Jadi sebaiknya kita iris biasa, kemudian kita kupas ya, jangan dikerok menggunakan sendok. Saya akan iris seperti ini, dan nanti sahabat bisa lihat alpukat mentega ini biasanya dengan mudah bisa kita kelupas kulitnya. Nah, nanti di sebelah dalam dari kulit, kita akan melihat warna agak kehijauan. Nah, dikelupas seperti ini sahabat, sangat mudah. Nah, ini mengandung nutrisi yang banyak di situ. Kalau kita pakai sendok mungkin itu tidak terbawa ya. Nah, ini langsung bisa dinikmati seperti ini. Kalau saya pribadi menyukai mengkonsumsi buah alpukat, apalagi yang mentega seperti ini, langsung dimakan begitu saja, tidak pakai cara lain ya. Itu saya paling suka, atau hanya ditaburi gula palam sedikit ya setelah dipotong-potong. Tapi banyak cara untuk menyajikan buah alpukat yang cantik seperti ini ya sahabat semua, bisa berkreasi supaya menyukai buah untuk putra putrinya atau keluarganya. Ini sahabat semua, saya akan mencoba mencicipi. Bismillah. Gimana ya rasanya, ini gurihnya dapet, lembutnya dapet, kemudian apa ya, lumer ini di mulut, lembut sekali dan tidak ada pahit-pahitnya, enak banget ini sahabat semua. Ini alpukat paling enak yang pernah saya cicipi ya. Ini matangnya pas sahabat, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Masya Allah, lumer di mulut sahabat, nikmat sekali ini alpukat mentega kendil. Saya akan potong-potong beberapa, ini baru setengah bagian, tapi ini udah cukup banyak ini ya, walaupun setengah bagian. Jadi kalau ini di jus, mungkin satu iris gini bisa untuk 1 gelas, karena dia full dagingnya. Kalau saya pernah bicara sama tukang jus, dia bilang kalau saya mendapatkan alpukat mentega kendil yang beratnya 1 kilo, dia katanya bisa jadi 15 gelas itu jusnya ya, karena memang tidak ada yang terbuang. Berbeda kalau kita membeli alpukat lokal. Jadi memang saya menanam alpukat kendil ini emang bersikukuh ya sahabat, karena selama ini memang alpukat kendil ini adalah alpukat mentega yang saya inginkan dari dulu. Nah, ini sahabat jadi segini nih untuk setengah belahan buah alpukat ya, jadi 6 iris. Jadi ceritanya begini sahabat, karena kami sekeluarga ini menyukai alpukat dan sering membeli saya tuh alpukat untuk sajian di rumah, tapi seringkali saya kecewa karena buahnya itu apa ya, dagingnya tipis, bijinya besar, kemudian ada serat-serat coklatnya dan sering ada ulatnya juga, sehingga banyak yang terbuang daripada yang termakan. Tapi kalau untuk kendil ini praktis tidak ada yang terbuang kecuali kulitnya ya sahabat, sama bijinya. Bijinya nanti bisa saya tanam lagi untuk saya sambung lagi ya menjadi batang bawah. Nah, ini segini sahabat, saya akan mencoba menyajikannya dalam bentuk yang lain karena kebetulan suami dan anak-anak saya ini menyukai alpukat kocok ataupun alpukat jus ya.
Jadi saya akan membuatkan jus yang simple untuk mereka. Sahabat mungkin bisa berkreasi dengan olahan yang lebih bagus ya, lebih baik untuk keluarga. Nah, ini untuk yang alpukat kocok ini nanti saya akan tambahkan sedikit ini susu bubuk, kemudian gula ya. Kebetulan tidak ada gula palem di rumah, habis. Biasanya saya menggunakan gula palem, tapi karena nggak ada saya gunakan gula putih. Nah, kemudian kalau misalnya di rumah ada anak-anak, biar dia menyukai sajian alpukat kita bisa tambahkan topping di atasnya ya. Misalnya dengan meses ataupun dengan susu coklat atau topping-topping yang lain. Ini sahabat, 2 potong alpukat. Saya pakai juicer yang kecil ini aja karena hanya untuk 2 orang ya, 1 atau 2 orang yang kebetulan ada di rumah. Dan saya ingin lihat sajiannya nanti seperti apa, rasanya seperti apa kalau sudah ditambah lagi dengan susu bubuk dan gula. Nah, ini saya akan iris kecil-kecil untuk toppingnya nanti. Jadi sahabat, sebaiknya menanam pohon alpukat memang pilih yang unggul supaya tidak sia-sia waktu kita ya menunggu sekian tahun. Nah, kalau ternyata buahnya mengecewakan jadi sayang waktu ya. Nah, ini saya tambahkan susu bubuk ini 2 sendok. Kemudian saya tambahkan gula. Kalau Anda tidak menyukai terlalu manis bisa 1 sendok aja atau bisa di skip. Tapi saya pakai 2 sendok karena di rumah ini suka yang manis. Mungkin tidak perlu tambahkan susu kental manis lagi ya sahabat, karena sudah ada susu bubuknya. Tapi tergantung selera juga. Saya tambahkan sedikit air supaya nanti agak kental. Atau bisa juga dikocok-kocok dengan garpu biasa ya. Setelah dikelupas itu dipotong kecil-kecil, kemudian dikocekkan, dihancurin dengan garpu, tambahkan gula palem, itu juga sudah sangat enak ya. Kita akan coba nyalakan juicernya ini. Nah, ini praktis ya. Ya, hanya beberapa detik saja ini sudah hancur. Mungkin ini bisa jadi 1 gelas atau 2 gelas ya. Kalau sahabat bisa membuat olahan kue misalnya ada alpukatnya, wah itu lebih mantap lagi kalau pakai alpukat mentega kendil ini ya sahabat, atau alpukat mentega jenis lain. Nah, ini gelasnya ternyata isinya banyak nih, jadi saya semuakan aja ini. Saya taburi dengan potongan-potongan seperti ini. Nah, kalau tidak ada jus, bawahnya itu bisa juga dikocok aja, taburi yang seperti ini potongan. Ya, jadi nanti agak ada gerundul-gerundul seperti itu, tidak terlalu halus. Itu juga ada yang suka seperti itu. Nah, kalau anak-anak mungkin suka yang di jus seperti ini. Nah, sudah, ini bisa dinikmati, sudah enak, dapat gurihnya, dapat manisnya ya. Atau supaya cantik kita bisa kasih sedikit topping dengan meses atau dengan coklat ya, susu coklat atau topping yang lain supaya keluarga menyukai. Alhamdulillah, ini sahabat sajian sederhana dari alpukat kendil yang super enak. Tidak hanya enak dan legit, alpukat mentega kendil ini juga kaya dengan segudang manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dari literatur yang saya baca, saya akan infokan sedikit manfaatnya ya, yang penting untuk tubuh. Itu yang pertama, bisa mengurangi osteoporosis karena kandungan dari kalsium, kemudian fosfor, kalium, dan vitamin D-nya. Kemudian lemaknya yang ada di alpukat ini adalah lemak baik, lemak tak jenuh, sehingga aman untuk kesehatan jantung kita, bisa menurunkan kolesterol jahat. Bagi yang melaksanakan program diet juga bisa menggunakan alpukat karena kaya dengan serat. Juga ada vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Itu sedikit informasi manfaat alpukat ya sahabat. Jadi tidak hanya nikmat tapi juga kaya manfaat.
Nah, ini sahabat, saya ingin sedikit menyampaikan di buah alpukat yang saya petik itu ada benjolan-benjolan kecil seperti ini pada permukaan kulitnya ya. Saya tadinya mengira ini adalah bekas suntikan dari hama lalat buah. Saya khawatir ini akan menyebabkan busuk atau ada bilatungnya. Tapi ternyata tidak, sahabat semua. Jadi ini kayak benjol kecil gitu, hanya ada di permukaan kulitnya aja, nembus sedikit ke dalam dan tidak menimbulkan busuk sama sekali. Nah, saya nanti akan cari tahu ini sejenis apa yang menyebabkan ada benjol-benjol seperti ini di kulit buah alpukat. Tidak semua buah ya, hanya beberapa buah alpukat saja. Nah, demikian sahabat semua informasi tentang buah yang nikmat dan kaya manfaat ini. Nah, ini sahabat, untuk bijinya bisa dilihat kecil ya. Ukurannya dengan ukuran buah sejumbo ini, buahnya sangat kecil, berbeda dengan alpukat lokal yang bijinya besar, kemudian buahnya tipis dan sedikit. Jadi kita ketika membelah itu isinya hanya biji dengan buah yang sangat sedikit. Kalau ini ketika kita belah, bijinya kecil, buahnya yang tebal. Ini bijinya sudah berakar. Saya akan coba nanti untuk menanamnya. Karena saya belum ke kebun, jadi saya akan simpan dulu. Sudah ada tunasnya juga ini sahabat. Saya akan coba simpan dulu, nanti kalau ke kebun saya akan coba bawa dan akan saya tanam. Sudah tentu saya tidak akan memperbanyak alpukat ini dari biji ya, karena butuh waktu yang lebih lama nanti menunggu berbuahnya, bisa 6 tahun baru berbunga dia. Jadi nanti untuk batang bawah saya akan sambung pucuk dengan batang atasnya dari alpukat yang sudah berbuah. Nah, ini lucu ya sahabat semua. Nah, demikian sahabat informasi yang bisa saya sampaikan, saya bagikan tentang pohon alpukat mentega kendil yang kami tanam di kebun. Semoga informasinya ini bisa memotivasi sahabat semua untuk bertanam, ya bisa bertanam buah-buahan atau bertanam pohon yang lain. Kita ambil manfaat buahnya, kita ambil keasrian lingkungannya. Terima kasih sahabat sudah bersedia menyaksikan tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Selamat berkebun, semoga berkah.